Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, kita lanjutkan materi. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang miwanoh kalimah parentah. Ya, apa itu miwanoh kalimah parentah di bahasa Sunda? Ya, jadi mempelajari tentang kalimat perintah, ya. Baik, langsung saja. Nah, kalimat parentah di bahasa Sunda ada beberapa macam, ya. Di sini ada 7 macam. Baik, Bapak bacakan dulu pengertian kalimat parentah nyaeta kalimah anu nitah pamirsa milampah pagawean nu diparentahkeun. Jadi ini tolong dicatat ya. Kalimat perintah ya nyaeta yaitu kalimat yang nyuruh ke orang lain berupa pagawean ya. Jadi menyuruh berupa pekerjaan ya. Intinya hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia ini pengertiannya menyuruh seseorang ya untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam pengertian bahasa Sunda ini ya, tolong dicatat. Nah, di bahasa Sunda sendiri, anak-anakku sekalian, ada macam-macamnya kalimat parentah. Di sini ada 7 ya. Nah, di sini lihat. Yang pertama adalah kalimat panita. Kedua, kalimat pangajak. Nah, ini tolong dicatat ya. Ketiga, kalimat pangharupan. Keempat, kalimat panyarek. Kelima, kalimat pangwawadi. Keenam, kalimat pangjujruk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalimat panggeri. Nah, di sini Bapak akan bahas 2 saja ya, yaitu kalimat panita dan kalimat pangajak. Karena kalau Bapak bahas semuanya tidak akan cukup. Nanti Bapak bahas di pertemuan selanjutnya ya, yang sisanya. Nah, sekarang kita ke kalimat panita dan kalimat pangajak. Apa sih kalimat panita dan kalimat pangajak? Nah, lihat di sini. Oke, Bapak bacakan dulu ya, sebelum kita mempelajari contohnya. Nah, kalimat panita di sini nyaeta kalimat anu dipake pikeun maksa jalma lian migawe pagawean. Biasana sok make kecap, cing, cik, jeung punten. Nah, ini dicatat ya. Nih. Jadi kalimat panita nyata kalimat yang digunakan ya untuk menyuruh ya untuk menyuruh kepada orang lain ya. Pak, apakah menyuruh itu berupa paksaan atau tidak ya? Tidak juga ya. Yang jelas dia menyuruh mau atau enggak. Nah, ya itu ya. Nah, biasanya di bahasa Sunda kalau menyuruh atau panitah ya, kalimat panitah itu menggunakan kata cing ya. Ingat kecap di sini bukan kecap ya, tapi kecap ini kata ya. Cing biasanya ya, cik dan punten. Nah, ini dicatat ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Cing pangmeulikeun uyah. Tolong belikan garam. Nah, ini kan kalimat perintah. Namun yang harus kalian pahami, memang di bahasa Sunda harus tahu dulu ya katanya, kata kerjanya. Misalkan di sini kata kerjanya pangmeulikeun. Pangmeulikeun itu beli ya, belikan begitu ya. Nah, itu jadi hampir sama sebenarnya dengan di bahasa Indonesia, tidak ada subjek ya. Di sini langsung saja ya. Cuman di bahasa Sunda ditambahkan cing, di sininya kata kerja ya. Nah, gitu ya. Jadi cing pangmeulikeun uyah, tolong belikan garam. Ya. Terus cik ganti sapatuna, tolong ganti sepatunya. Punten pangmereskeun buku, tolong dibereskan bukunya. Nah, itu kan menyuruh. Nah, cirinya ada ini.
Jadi walaupun kalian nggak mengerti, yang terpenting adalah kata cing, cik, dan punten ini ditaruh di depan ya, di awal kalimat. Ini maknanya bisa tolong ataupun silahkan ya, atau tolong ya. Tolong di sini bukan menolong tapi menyuruh begitu ya. Misalkan tolong ganti sepatunya, tolong belikan garam. Berarti itu kan menyuruh ya. Jadi cirinya ini ada kata cing, cik, dan punten. Kalian kalau lihat di internet banyak ya contohnya. Contoh kalimat panitah. Nah, ini ada turunan kalimat parentah. Oke, selanjutnya, nah di sini kalimat pangajak. Kalimat pangajak nyaeta kalimat anu dipake pikeun ngajak jalma lian ngarah gawe babarengan. Biasana make kecap hayu, urang, mangga ya. Ini G-nya ditambahkan satu ya. Mangga ini kurang satu ya. Mangga jeung hayu urang. Oke, Bapak artikan ke bahasa ini supaya tidak bingung. Jadi kalimat pangajak itu yaitu kalimat ajakan ya, mengajak. Nah, intinya itu kalimat mengajak. Ya. Yang digunakan untuk mengajak seseorang supaya melakukan sesuatu bersama-sama. Biasanya cirinya ada kata hayu, urang, mangga ya. Ini mangga itu bukan buah mangga ya. Mangga itu dalam bahasa Sunda itu silahkan ya, atau ayo. Nah, itu artinya ya. Nah, dan hayu urang ya. Nah, oke. Baik. Nah, kita langsung ke contohnya. Misalkan tadi ada kata hayu ya, seperti hayu indit ke sekolah, ayo berangkat ke sekolah. Nah, ini ajakan, ayo. Nah, berarti ajakannya supaya bersama-sama gitu kan. Ayo berangkat ke sekolah. Nah, hayu indit ka sekolah. Terus urang ngalalauk yuk di balong, ayo kita nangkap ikan di empang. Nah, ya. Terus mangga cobian surabi haneut. Silahkan dicoba surabi hangat. Nah, ini ajakan ya. Hayu urang ke kantor, ayo kita ke kantor. Nah, jadi intinya kalimat pangajak ini ya, cirinya ada kata hayu, urang, mangga, dan hayu urang. Biasanya ditaruh di awal kalimat. Ya. Pak, apakah setelah hayu, urang, mangga, dan hayu urang ini kesananya apa? Kesananya adalah bisa kata kerja ya, atau langsung ke kata keterangan. Biasanya kata kerja ya. Setelah hayu, urang, mangga, dan hayu urang ini ada kata kerja nih, seperti ini indit, ngala, nah itu juga cobian ya, itu. Ataupun langsung ke kata keterangan. Contoh misalkan hayu urang ke kantor. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Bisa ya. Ayo kita ke kantor. Yang jelas ini maknanya ajakan. Kalau kalian masih bingung ya, banyak contohnya, tinggal kalian cari di Google ya. Contoh kalimat pangajak ya. Nah, di situ banyak sekali kata kerjanya. Intinya cirinya ini. Ada kata hayu ya, urang, mangga, jeung hayu urang. Nah, ini biasanya ditaruh di awal kalimat. Nah, sebenarnya banyak ya, mungkin ada beberapa lagi yang belum, seperti kalimat panghareupan, panyarek, pangwadi, pangjuruk, panggeri. Nah, ini nanti akan dibahas minggu depan ya sama Bapak, tenang saja. Intinya dua-dua dulu ya, supaya kalian mudah memahami. Baik, itu saja ya untuk kalimat parentah, kalimat panita, dan kalimat pangajak. Silahkan ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian boleh kirim via email Bapak. Oke ya. Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada tugas ya buat kalian.
tugasnya yaitu kalian buat kalimat panita 5 ya. Dan buat kalimat pengajak 5. Pak, ini susah. Enggak, kata siapa susah, enggak susah ya. Kalau kalian berani berusaha, semua pekerjaan ataupun semua tugas tidak akan susah. Caranya gimana, Pak? Ya kalian bisa lihat di Google, banyak ya di situ. Ya, bahkan kalau kalian bingung di Google, kalau nggak salah menyediakan translate Sundanis itu Sunda ke Indonesia. Ya, ada di situ. Nah, jadi kalian tugasnya buat kalimat panita 5 ya, dan buat kalimat pangaja 5 ya. Tulis di buku catatan, terus difotokan. Kirim via email Bapak ke sini. Ingatnya jangan ke WA Bapak. Kalau ke WA Bapak nantinya nggak muat memorinya. Ke email saja ya, gampang kan ya. Sekarang kan canggih gitu kan. Apa saja bisa diakses ya di internet dengan cepat. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.